Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan jika pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di gelombang radio Buana Asri pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari studio saya menyapa Bapak Ibu semua, mungkin yang masih ada di dapur sedang masak, Tuhan berkati. Mungkin di antara Bapak Ibu yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah pribadi, saya berdoa kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkan Bapak Ibu semuanya hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur jika kami ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang sampai hari ini masih kami nikmati begitu luar biasa. Kesehatan, umur panjang, itu semua kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan merenungkan kepada firman-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu yang ada di dalam studio maupun setiap pendengar radio Buana Asri dimanapun mereka berada. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami dalam kesibukan ini kami boleh menyempatkan, memberikan waktu yang luang untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap para pendengar pagi hari ini, dimanapun mereka berada, yang sedang sakit, Tuhan juga mau sembuhkan, yang sedang beraktivitas, Tuhan juga berkati, dan segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan menolong semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya mengambil tema mengecap kebaikan Tuhan. Ya, mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap, ya, kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, mengecap itu juga dalam arti merasai, ya, nyicipi. Ya, Bapak Ibu mengecap, nyicipi. Contoh makanan, orang menyicipi makanan, mengecap makanan itu banyak artinya. Yang pertama, orang itu memang belum pernah makan makanan itu. Yang kedua, orang itu ingin menyicipi makanan itu sebelum makan semuanya. Jadi dia ambil sedikit kemudian dikecap. Rasanya seperti apa? Kalau cocok akan dimakan semua. Yang ketiga, orang mengecap, mencicipi makanan itu ingin membandingkan. Apakah makanan yang ada di restoran, di rumah makan, atau di tempat di mana dia berada, dibandingkan dengan masakannya sendiri, atau dibandingkan dengan masakan istrinya, atau suaminya, atau keluarganya. Jadi orang ketika mengecap, mencicipi, itu banyak artinya. Nah, dalam konteks ini, dalam bidang rohani, Daud ingin menyampaikan ungkapan isi hatinya tentang mengecap kebaikan Tuhan. Dulu Daud pernah ditolong Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Daud menikmati hubungan dengan Tuhan begitu luar biasa, sehingga Daud ingin mengecap kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Daud pernah mengalahkan ribuan tentara Filistin. Daud pernah mengalahkan tentara istimewa di Filistin, yaitu Goliat. Tapi kita mau lihat di dalam Mazmur 34, ada sesuatu yang berbeda yang Daud alami. Sehingga Daud berkata, aku ingin mengecap kebaikan Tuhan kembali. Nah saudaraku, Mazmur 34 ayat 1 sampai 9, begini firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi.
Kata Daud, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud begitu luar biasa. Ditolong Tuhan ketika dia masih menjadi gembala kambing domba orang tuanya. Dia bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan beruang. Bahkan dia juga bisa mengalahkan pasukan yang begitu luar biasa banyaknya. Dan Goliat pun juga bisa dikalahkan. Nah, di ayat 1, saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan Daud ini pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga dia diusir lalu pergi. Nah, Daud pernah merasakan kebaikan Tuhan, tapi kok yang terjadi Daud saat ini tidak pura-pura tidak waras. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Kenapa Daud begitu? Nah, penyebabnya adalah salah satunya adalah dia dikejar-kejar oleh Saul dan Daud diancam akan dibunuh. Rupa-rupanya ancaman ini membuat Daud stres. Daud mengalami suatu peristiwa yang tidak baik dalam hidupnya. Sehingga Mazmur ini ditulis oleh Daud. Aku mau kembali mengecap kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Wah, haleluya. Orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan, orang yang bisa merasakan betapa luar biasa Tuhan menolong begitu ajaib dalam hidupnya, maka orang itu akan senantiasa berlindung kepada Tuhan. Jadi orang yang merasakan kebaikan Tuhan, yang pertama dia itu mencari perlindungan Tuhan. Nah, ini dilakukan Daud. Dikatakan ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ini ungkapan Daud mencari Tuhan. Karena Daud sudah merasakan kebaikan Tuhan, akhirnya Daud mau berlindung terus kepada Tuhan. Meskipun waktu itu Daud pura-pura tidak waras pikirannya. Bapak Ibu, kalau kita pernah melihat orang yang tidak waras pikirannya atau orang gila, ya situasinya mungkin seperti itu yang dialami Daud. Ya air liurnya keluar, pakaiannya compang-camping, ngomongnya ngelantur, karena tidak waras. Nah, tetapi konteks hari ini, Daud itu hanya pura-pura. Orang yang pura-pura itu sebenarnya waras. Orang yang pura-pura itu sebenarnya tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, Daud menyadari, karena dia juga nanti kalau aku ngaku kepada Akis atau Abimelek bahwa akulah Daud yang membunuh pasukanmu, membunuh tentaramu, Daud akan mengalami ancaman yang begitu luar biasa. Selain dari Saul, Daud juga mengalami ketakutan dari Akis. Sehingga mencari perlindungan kepada Tuhan yang Maha Esa. Mencari perlindungan Tuhan
bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah Daud. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan, orang yang bisa mengecap kebaikan Tuhan, yang pertama itu mencari perlindungan dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam situasi terjepit seperti apapun, dalam situasi kekacauan seperti apapun, tetap harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikirannya sendiri, bukan mengandalkan orang-orang di sekitarnya, bukan mengandalkan keluarganya, tapi harus mengandalkan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Mungkin memang butuh proses yang panjang, tapi proses itu harus dilalui, proses itu harus dilewati, supaya tetap bisa mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Daud bisa mengecap kebaikan Tuhan. Dan orang yang mengecap kebaikan Tuhan itu senantiasa berlindung. Yang namanya berlindung berarti menyerahkan diri sepenuhnya dalam kasih Kristus, kasih Tuhan. Kalau saat itu Daud berlindung dalam kasihnya Bapa yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak dan Yakub. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Daud tetap pura-pura tidak waras, maka Daud tidak akan mengalami kebaikan dalam hidupnya. Daud akan selamanya terpuruk kehidupannya kalau tetap dalam situasi kepura-puraan. Nah, hari ini tantangan bagi kita semua, para pendengar Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada. Apakah saat ini Bapak Ibu Saudaraku sedang berpura-pura? Pura-pura kaya, pura-pura sehat, pura-pura sakit, pura-pura tidak punya, pura-pura semuanya. Mari belajar dari Daud hari ini. Kalau engkau terus pura-pura, hidupmu tidak beres dan Tuhan tidak akan memberkatimu. Terbukalah, apalagi pasangan suami istri. Mungkin Bapak Ibu sudah menikah 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun atau 50 tahun usia pernikahanmu. Tetapi engkau masih menyimpan sesuatu yang tidak beres, yang engkau sembunyikan dari pasanganmu, yang engkau sembunyikan dari istrimu, yang engkau sembunyikan dari suamimu. Engkau hari ini harus terbuka dengan pasanganmu. Jangan pura-pura. Orang yang hidupnya penuh pura-pura itu akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Belajar dari Daud pagi ini. Daud bisa mengecap kebaikan Tuhan. Oleh karena itu dia senantiasa mau berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, Daud tidak mau terjebak dalam kepura-puraannya. Sehingga Daud harus bangkit. Daud harus waras semuanya. Baik pikirannya maupun keadaan tubuhnya. Cara berpakaian, berpenampilan pun harus berubah. Bukan compang-camping seperti orang yang gila. Nah, sehingga ketika Daud ini meninggalkan kepura-puraannya, Daud mempunyai komitmen yang luar biasa. Dikatakan di ayat 2 dan 3, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Wah, haleluya. Ini merupakan komitmen Daud. Daud mau mengungkapkan isi hatinya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, segala waktu, kita semua diberi waktu oleh Tuhan 24 jam. Dari bangun, tidur, sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, ya. Apa yang kita lakukan? Aktivitas kita sepanjang hari ini, apakah sudah kita rencanakan? Berapa waktu yang kita sediakan untuk kita dekat pada Tuhan? Berapa waktu yang harus kita berikan pada Tuhan dalam menyembah memuji Tuhan? Berapa kali Bapak Ibu Saudara ucapkan kata haleluya puji Tuhan, terima kasih Tuhan? Berapa kali ucapan syukur yang Bapak Ibu ucapkan setiap hari? Atau berbanding balik, malah justru sungut-sungut saja. Tidak penuh ucapan syukur, hanya protes terus, mengeluh terus. Kalau Bapak Ibu dalam situasi mengeluh dan selalu menyalahkan Tuhan, menggerutu,
Bapak Ibu tidak akan mengalami kebaikan. Tidak akan pernah mengalami yang namanya mengecap kebaikan Tuhan. Daud mau bangkit dari ketidakwarasannya, sehingga Daud menyampaikan isi hatinya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, memuji, menyembah, bersekutu. Ya, Tuhan tuh suka bersekutu. Jadi luangkan waktu yang terbaik yang Bapak Ibu miliki. Kapanpun itu, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana situasi saat ini? Setiap pagi mungkin lebih banyak pegang HP daripada pegang Alkitab. Memang di HP, di dalam HP ada Alkitab. Tapi apakah benar-benar dibaca? Atau hanya dilewati saja setiap renungan yang dikirimkan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kata-kata pujian untuk Tuhan tetap ada di mulutku. Ini ungkapan Daud, berarti Daud ini tidak mau menggerutu. Oh, sudahlah. Menggerutu itu tidak membawa pertumbuhan imannya dalam mengenal Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang menggerutu, maka kecillah kekuatanmu. Engkau memperbesarkan menggerutu, khawatir, takut, resah. Berarti sedang tidak mempercayakan dirimu pada Tuhan. Percayakan dirimu pada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada. Teguran bagi kita, mari miliki komitmen seperti Daud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Ya, saran saya Bapak Ibu, saudaraku dimanapun Anda berada, yuk gemakan, sukalah ngomong haleluya, puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, mari kita pergunakan kesempatan yang ada ini untuk berbicara yang positif, yang membangun, yang membawa suasana keluarga kita itu seperti suasana surga. Tentram, suasana surga itu ya penuh damai. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Biarlah ya di bumi seperti di surga. Nah, di bumi ini di mana? Ya di keluarga kita dulu. Bagaimana kita menciptakan suasana surga dalam keluarga kita? Apakah setiap hari kita bertengkar dengan pasangan kita, atau dengan orang tua, atau dengan anak? Sesungguhnya ketika Bapak Ibu pendengar mitra Buana Asri yang dikasihi Tuhan, ketika engkau sedang bertengkar dengan pasanganmu, sesungguhnya saat itu engkau sedang melukai hati Tuhan. Perbedaan itu memang boleh, tetapi jangan sampai dibawa dalam pertengkaran keluarga. Anak-anak, hormati orang tuamu. Jangan membantah apa yang diucapkan orang tuamu. Karena bagaimanapun orang tuamu, apapun yang mereka ucapkan, itu semua untuk pertumbuhan kebaikanmu. Orang tua kita, ya saya sendiri sebagai orang tua, saya juga akan membimbing anak-anak saya untuk cinta dan mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia juga mengungkapkan, jiwaku akan senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Haleluya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Wow, ada sesuatu kebanggaan yang dimiliki. Karena orang yang mengecap kebaikan Tuhan itu bisa senantiasa hidup penuh ucapan syukur. Karena kerendahan hati. Daud mau rendah hati. Baik Tuhan, aku mau koreksi diriku. Aku mau waras benar-benar. Tidak pura-pura. Sehingga ada komitmen yang dimiliki Daud. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud bisa mengecap kebaikan Tuhan. Hari ini pun sama.
Bapak Ibu, saudaraku, mitra Buana Asri, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, saudaraku saat ini sedang mengecap kebaikan Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan memberi yang terbaik. Nah, yang ketiga, Daud menyampaikan isi hatinya yang begitu luar biasa di ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah. Daud saksi hidup bagaimana Daud merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini, jika dulu Bapak Ibu pernah merasakan kebaikan Tuhan, berarti Bapak Ibu juga saksi hidup bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam kehidupanmu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku, tanyakan tentang ini kalau engkau sudah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu tanyakan, mari bertanya, siapa Tuhan Allah bagimu? Ya, kalau Bapak Ibu sudah mengecap kebaikan Tuhan, saat ini saya menyampaikan, siapa Tuhan Allah bagimu? Kalau bagi Daud, Tuhan adalah tempat berlindung. Tuhan tempat di mana aku bernaung. Ketika aku mengalami kesesakan, mengalami kesusahan, aku datang kepada Tuhan dan Tuhan memberi solusi yang terbaik. Nah, hari ini, siapa Tuhan bagimu? Jawab dalam hatimu masing-masing. Yang kedua, apa yang telah Ia kerjakan dalam hidupmu? Kalau engkau pernah mengecap kebaikan Tuhan, saat ini tanyakan, apa yang telah Ia kerjakan dalam hidupku? Yang pasti, kalau Bapak Ibu percaya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah mengubahkan hidupmu. Dulu terpuruk, dulu malam kesusahan yang begitu luar biasa, kanan kiri himpitan, depan belakang penuh kesusahan. Tetapi sekarang mengalami kebaikan Tuhan. Dan Tuhan sangat baik. Dan Daud merasakan itu. Daud sudah mengecap kebaikan Tuhan. Apa yang telah Ia kerjakan dalam hidupmu? Tuhan sudah mengubah hidup kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah mengubah hidup kita. Berarti meliputi pikiran kita. Seperti Daud, tidak pura-pura lagi. Saran saya hari ini, jangan hidup dalam kepura-puraan. Jujur apa adanya. Ngomong sama istrimu, ngomong sama suamimu, ngomong sama orang tuamu, jujur. Memang untuk berkata jujur itu butuh keberanian, tapi harus dilakukan. Yang ketiga, tanyakan, apa yang sekarang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu? Ya, haleluya. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Saudara, Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, Tuhan sedang melakukan apa dalam hidupmu saat ini? Kalau engkau diminta untuk bersaksi, bersaksilah. Pertanggungjawabkanlah imanmu. Kalau engkau sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, doakanlah mereka. Tumpang tangan dalam nama Yesus biar terjadi kesembuhan. Kalau engkau saat ini sedang mengalami situasi apapun itu, Tuhan mau supaya engkau benar-benar menjadi terang dan garam, mewarnai kehidupan keluargamu, mewarnai kehidupan masyarakatmu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah jadilah orang apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sekarang kamu alami. Haleluya. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, saya tegaskan, jangan hidup sama seperti Daud waktu itu. Hidupnya penuh kepura-puraan. Ya, pura-pura. Karena itu jadilah orang apa adanya sesuai dengan situasi kondisimu. Ya. Kondisi apapun saat ini, jangan pura-pura. Situasi yang Bapak Ibu hadapi, jangan pura-pura. Kalau engkau sedang mengalami sakit, ngomong, aku sedang sakit.
Jangan pura-pura sehat. Kalau engkau sedang tidak punya, ya ngomong aku ora duwe. Aku ndak punya. Sampaikan itu. Yang kedua, kesimpulan kita pagi hari ini. Naikkanlah doa-doamu, bersabarlah dan percayalah Tuhan sanggup menolongmu. Wah, haleluya. Naikkanlah ucapan syukur. Ya, Daud bersyukur. Daud menyampaikan isi hatinya, Tuhan, aku mau berlindung kepadamu. Biarlah kata-kata pujian, penyembahanku senantiasa hadir dalam hidupku untukmu Tuhan. Ya, kalau orang berdoa, itu butuh kesabaran. Jangan menjawab doamu sendiri. Terkadang Bapak Ibu, kita itu terjebak. Kita sudah berdoa pada Tuhan, tapi kita juga mencari jawabannya sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kalau berdoa ya sabar. Jangan ojo-ojo, gek-gek, jangan. Sabar saja. Ikuti alurnya Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terus doakan sampai Tuhan menjawab. Yang terakhir, kalau Yesus saat ini adalah Tuhanmu, maka percayakanlah hidupmu kepadanya. Sama Daud juga mempercayakan hidupnya kepada Allah, kepada Tuhan yang disembah Bapak Abraham, yang disembah oleh Bapak Ishak, yang disembah oleh Bapak Yakub. Dan hari ini yang kita sembah yang bernama Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhanmu hari ini, percayakanlah hidupmu kepadanya. Tuhan sanggup menolongmu. Tepat pada waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, tapi tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita semua boleh mengecap kebaikan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Dari studio, doa saya kiranya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu sudah kami dengarkan. Belajar dari Daud, seorang pahlawan yang gagah berani. Tetapi ketika dia mengalami situasi yang tidak baik, dia pura-pura tidak waras. Tetapi Daud segera pulih, Daud segera sadar, dan dia punya komitmen bahwa hidupnya harus bersandar penuh dalam tangan kasih Tuhan. Bapak yang baik, pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun berada, yang saat ini sedang terbaring sakit dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menyembuhkannya. Yang saat ini sedang mengalami sakit hati, terluka oleh suami, oleh istri, oleh pasangan, oleh orang tua, hamba berdoa kiranya Tuhan juga memberikan kelegaan bagi mereka, memberikan pengampunan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan sudah memberkati bangsa Indonesia ini. Di bulan ini Tuhan, bangsa Indonesia memperingati 79 tahun bangsa ini boleh merdeka. Dan kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami yang nanti akan dilantik, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tuhan berkati beliau-beliau ini. Tuhan pakai anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini semakin diberkati Tuhan. Dan bangsa Indonesia ini senantiasa akan ditolong Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa dan bersyukur untuk Kabupaten Sragen ini. Kami bersyukur jika nanti akan ada pemilihan bupati yang baru, Tuhan juga berkati. Siapapun pemimpin kami yang baru nanti, Tuhan juga tolong. Tuhan juga berkati Ibu Bupati saat ini yang masih menjabat, Tuhan juga tolong. Biarlah tangan kasih Tuhan memberkati, memberikan kesehatan terus bagi Ibu Bupati. Tuhan, kami juga nanti akan memilih gubernur yang baru dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah kami boleh menggunakan hak pilih kami sebagai warga negara dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur padamu pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa memohonkan berkat kepada saudara hamba Tuhan yang bekerja hari ini. Tuhan berkati. Yang sekolah hari ini pun Tuhan juga berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini dan biarlah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus
dan dari Roh Kudus senantiasa memberkati kami semuanya dari hari ini hingga Maranatha. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.